Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya kita gunakan di dalam kelas 11 B1 ini. Ya, sebagai apa? Sebagai keyakinan yang kita yakini, yang kita pedomani sebagai nilai yang ada pada diri di dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang positif. Ya. Nah, di sini di dalam keyakinan kelas ini sebagai wujud kita menumbuhkan yang namanya budaya positif kita di kelas maupun di sekolah. Ya. Nah, kemudian adapun tujuan dari kegiatan kita di dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri secara intrinsik. Artinya dorongan dari dalam diri untuk kalian mau bergerak dan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, adapun susunan kegiatan untuk hari ini yaitu yang pertama pembukaan, mengucapkan salam, kemudian expressing yang sebentar, kemudian kegiatan bukti, memaparkan singkat terkait dengan alur diskusi, kemudian kegiatan diskusi, tentunya kesimpulan refleksi kegiatan. Kita masuk di dalam kegiatan breaking untuk menyegarkan kembali terkait dengan pemikiran kalian, konsentrasi kalian. Silakan simak terkait dengan gambar di slide. Dari gambar di slide, coba kalian cermati, kalian lihat berapa ada hewan di dalam slide tersebut. Silakan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, ini ada gajah, kemudian ada ya, kemudian ada ya, kira-kira berapa? Ada yang bisa? 11. Ada lagi yang berbeda? Berapa? Ayo, ada yang 11, ada yang 10. Ya. Ya, coba kita lihat bersama-sama berapakah ada hewan? Ya, jadi ada 13 hewan di dalam slide tersebut. Ya. Nah, terkait dengan pemaparan singkat alur diskusi, lagi sebentar kita akan berdiskusi terkait dengan mengingat kembali, ya. Apa saja peraturan sekolah kita, ya, yang kalian ketahui. Lagi sebentar, silahkan kalian tuliskan di dalam atau tempelkan di dalam kertas yang sudah Bapak sediakan terkait dengan budaya positif. Ya, aku malu jika apa? Ya, datang terlambat, apalagi bolos, kemudian ya tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, ya tidak membawa kelengkapan sekolah, kemudian tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, kemudian dari hal itu, kemudian kalian memimpikan kelas yang seperti apa? Kelas yang bersih, nyaman, ya, kelas yang saling menghormati, peduli. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, kelas yang disiplin dan sebagainya. Ya, sekarang ayo kita berdiskusi membuat terkait dengan peraturan sekolah. Ya, silakan kalian buat peraturan sekolah di dalam kertas post-it yang sudah saya bagikan.
silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Ya. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan ditempel terkait dengan peraturan sekolah. Ayo silakan. Silakan yang belum. Ya, terkait dengan peraturan kelas yang sudah kalian buat, di sini ada yang menuliskan siswa laki-laki tidak boleh menggunakan kalung, ya, tidak boleh mengeluarkan baju di sekolah, tidak boleh bolos, kemudian tidak memakai jepit, kemudian tidak boleh mengejek teman, ya, tidak menggunakan ponsel pada saat jam pelajaran dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan peraturan sekolah yang kalian sudah pahami. Nah, sekarang dari peraturan sekolah ini kita buat ke dalam bentuk keyakinan kelas yang nantinya kalian bisa gunakan pedomani sebagai nilai di dalam diri kalian, sehingga apa yang kalian tuliskan nanti sebentar di dalam keyakinan kelas ini memang betul-betul bisa kalian laksanakan sesuai dorongan yang ada pada diri kalian sendiri dan nilai-nilai yang kalian percayai dan nilai yang kalian ikuti. Dan usahakan di dalam keyakinan kelas di sini menggunakan kalimat positif. Ya, misalkan di sini tidak datang terlambat. Kalau kita ubah ke dalam keyakinan kelas, berarti ya datang tepat waktu dan sebagainya. Gitu. Sudah? Ya. Nah, sekarang silakan kalian buat keyakinan kelas. Nah, buat di dalam kertas post-itnya. Sudah? Ya, silakan sekarang ditempel ke depan. Ayo. 4 di atas, 4 di bawah. Nah, terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kalian bikin, itu ada saling toleransi ya, antar sesama, kemudian saling menghormati, bertanggung jawab, solidaritas,
disiplin, peduli, dan empati, kemudian menjaga kejujuran dan menjaga kebersihan. Itu. Ini merupakan keyakinan keras yang kalian buat ya sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri kalian sendiri. Untuk keyakinan kelas ini bisa disepakati? Ya. Silakan keyakinan kelas ini digunakan sebagai pedoman kalian di dalam melakukan kegiatan suatu hal sehingga dorongan yang timbul pada diri kalian itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kalian bergerak itu didasari oleh kesadaran akan pribadi kalian sendiri. Ya, yang menentukan kalian bergerak melakukan sesuatu adalah diri kalian. Kalau memang ini sudah bisa disepakati, ya sekarang Bapak mau kalian menulis nama kalian, kemudian tanda tangan sebagai wujud kalian mensepakati atau menyetujui keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Silakan, ya silakan dibuat nama kalian, kemudian tanda tangannya, kemudian ditempel di depan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayo yang lain. Ayo yang belum. Ayo yang belum. Sudah semua? Sudah. Ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas dan kalian sudah menuliskan nama dan tanda tangan sebagai wujud kalian meyakini keyakinan kelas yang kalian bikin. Ya. Nah, harapannya di sini dari keyakinan kelas yang kalian bikin bisa kalian pedomani dan kalian gunakan sebagai kalian melaksanakan suatu tindakan atau tingkah laku di sekolah secara positif. Nah, mungkin itu saja terkait dengan keyakinan kelas. Di sini Bapak membantu kalian membuat keyakinan kelas besar harapan Bapak kalian bisa mempedomani keyakinan kelas yang kalian bikin sebagai nilai yang kalian tuliskan dan yang kalian yakini sehingga bisa digunakan dan bisa dipedomani. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, untuk kegiatan hari ini Bapak akhiri dengan selamat siang. Siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Adikita Dewi, biasa dipanggil Ana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan refleksi tentang pembuatan keyakinan kelas. Dari pembuatan keyakinan kelas itu mengungkapkan nilai yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, sekian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Di sini
saya akan melakukan diskriminasi terkait dengan budaya positif. Ya, jadi di sini mohon Bapak Ibu kerjasamanya di dalam kegiatan diskriminasi ini supaya lebih aktif. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Lagi sebentar kita joget sama-sama. Ya, siap Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, senyumnya biar kelihatan. Ayo semangat, lagi dikit. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, barusan kita sudah ice breaking penyegaran terkait dengan aktivitas kita secara fisik. Ya, lagi sebentar kita lanjutkan ice breakingnya. Tapi penyegaran otak pemikiran. Ya, silakan Bapak Ibu dijawab. Ya, ini ada clue. Ada apa ya Bapak Ibu? Yang pertama. Apa? Dina. Apa? Dina apa naga? Naga. Ya, jadi kalau misalkan N-nya itu hilang? Ya. Hah? Mungkin yang bisa siapa? Bapak Ibu, ayo angkat tangan. Ya, Bu Adi. Kita lihat. Ya, betul gajah. Ya, lanjut. Apa nih? Orang lari. Kemudian L diganti A. Harimau. Ya, betul harimau. Ya, lanjut. Ada singa, ada kura-kura. Ini nama negara. Ya, Singapura. Kemudian lagi satu Bapak Ibu, clue-nya adalah kota di Indonesia. Surabaya. Kota di Indonesia. Ayo. Surakarta. Ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Itu terkait dengan ice breaking. Bapak Ibu sudah baik sekali pemikiran Bapak Ibu, ternyata semuanya tajam, setajam silet. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya hari ini izin melakukan diskriminasi terkait dengan budaya positif. Adapun materi dari budaya positif itu ada 6 elemen. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini cakupan materi di dalam budaya positif. Nah,
sejatinya terkait dengan paradigma perubahan. Ya, misalkan saya mengepalkan tangan saya, yang mempunyai kendali di atas kepalan tangan saya ini siapa Bapak Ibu? Ya, kita sendiri gitu. Ya, kenapa kita sendiri? Tentu kita memiliki alasannya. Ya, kenapa kita sendiri yang memegang kendali? Apakah kita mau membuka atau kita tetap mengepalkan? Kenapa Bapak Ibu? Ya, sejatinya di atas kepalan tangan kita ini, kita mau membuka atau kita menutup erat-erat, itu adalah kita yang memegang kendali. Kita yang memiliki alasannya sehingga kita mau membuka. Dan apa yang kita yakini ketika kita mau membuka kepalan tangan itu, itulah kita anggap sebagai nilai atau keyakinan kita. Gitu Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang, kemudian dinamakan menjadi choice theory. Di sini dikatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya, sejatinya di sini dasarnya kita tidak dapat memaksa murid di dalam berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini dikatakan bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut. Gitu. Itu terkait dengan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ada mengatakan bahwa kritik membuat orang itu merasa bersalah. Betul Bapak Ibu? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, di sini dikatakan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, gitu. Nah, di sini dikatakan sebagai identitas gagalnya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang paksaan itu bisa membuat orang itu mau melakukan sesuatu, tetapi efek bawaan atau selanjutnya itu bisa berakibat buruk kepada diri anak itu sendiri. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kalau di dalam stimulus respon itu kita memahami bahwa kita sama. Ya, kemudian kalau di teori kontrol kita meyakini bahwa kita memiliki perbedaan. Gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Karena kita apa? Karena di dalam stimulus itu kan ada bentuk upaya-upaya kita mempengaruhi seseorang sehingga orang itu mau terlihat sama atau melakukan sesuatu yang kita inginkan, gitu. Tetapi berbeda dengan teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini bahwa kita menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing, sehingga setiap orang meyakini akan pendapatnya sendiri, kemudian akan kegiatan ataupun hal-hal yang mereka ingin lakukan. Kemudian di sini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan bahwa ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sadari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mereka, gitu. Nah, sejatinya kalau bisa kita petik di makna disiplin itu adalah kita melakukan disiplin itu kita harus mau mendorong diri kita sehingga kita mau melaksanakannya itu meskipun butuh kerja keras dan perjuangan. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini pemikiran KHD dikaitkan dengan pandangan Dian Gosen, ya, yang mengatakan bahwa
kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tentu Bapak Ibu tahu di sini apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Gitu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri sehingga kita mau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar untuk kita melaksanakan. Gitu. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sejauh ini? Lanjutnya. Ya, disiplin. Nah, di sini ada kontrol diri. Kemudian dari kontrol diri itu yang diharapkan adalah suatu perilaku yang positif dan tujuan mulia yang pada akhirnya timbul nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan di sini itu ada dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beberapa elemen. Ada 6 elemen. Salah satunya apa Bapak Ibu? Ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Itu Bapak Ibu. Kemudian menurut Ibu, primary years program. Nah, di sini mengatakan bahwa ada nilai-nilai kebajikan juga. Yang pertama yaitu toleransi. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Gitu. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Ya, di sini mengatakan ada beberapa terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu empati, kemudian kontrol diri, kebaikan, toleransi, keadilan, suara hati, dan rasa hormat. Gitu. Kemudian nilai kebajikan yang selanjutnya dari 9 pilar karakter. Yang pertama cinta tanah air dan segenap ciptaan Tuhan, ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Yang selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, itu materi kita yang pertama, Bapak Ibu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan konteks materi yang pertama sebelum saya lanjutkan ke yang kedua. Saya lanjutkan ya. Nah, baik. Ya, kita lanjutkan ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Di sini Bapak Ibu pasti sering melakukan hukuman di sekolah ya. Nggak? Pernah menghukum murid? Pernah. Ya. Pernah Bapak Ibu memberikan imbalan kepada murid? Pernah. Kemudian di sini pernah Bapak Ibu menanyakan nilai-nilai kebajikan kepada murid? Pernah. Ya, sejatinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman itu tentu ada alasannya. Dan Bapak Ibu memberikan hadiah pasti ada alasannya. Gitu. Dan Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid, di dalam murid itu menghargai dirinya sendiri terhadap nilai-nilai mereka, pasti ada alasan Bapak Ibu juga. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai,
dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya. Jadi ketika seseorang ataupun murid kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan dan nilai yang ada pada dirinya sendiri, dia akan melakukan secara tulus ikhlas. Ya. Dan ini prospeknya itu akan panjang. Berbeda halnya ketika Bapak Ibu membuat murid patuh kepada Bapak Ibu dengan memberikan hukuman. Mungkin saja pada saat itu murid akan patuh, tetapi konteks ke belakang atau seterusnya murid bisa akan dendam, murid akan bisa marah kepada kita. Kenapa? Karena kita menghukum murid. Begitupun dengan memberikan imbalan ataupun motivasi ekstrinsik kepada murid dengan memberikan penghargaan yang mungkin akan membuat murid itu mau melakukan sesuatu, tapi akan terfokus pada imbalan yang Bapak Ibu berikan. Gitu. Nah, di sini dari tiga motivasi perilaku manusia ini yang mana yang lebih penting Bapak Ibu? Yang nomor 3. Ya, silakan Pak Agus coba berikan pendapat terkait dengan motivasi perilaku manusia. Dari 3 perilaku tersebut, mana yang lebih baik untuk murid? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya sendiri yang paling baik itu adalah yang nomor 3. Karena menurut saya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu datang dari diri sendiri. Jadi tidak ada faktor eksternal yang mendorong. Dan saat faktor eksternal itu hilang, perilaku tersebut akan tetap ada. Seperti itu. Ya, baik sekali pendapat Pak Agus. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Ya, singkatnya Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, betul tadi, yang ada pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah atau penghargaan. Ya. Kemudian di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri gitu. Kenapa? Karena kita menghukum, menurunkan tentang nilai-nilai yang ada pada diri murid itu sendiri. Kemudian konsekuensi itu tahu Bapak Ibu apa itu konsekuensi? Ya, betul. Akibat dari apa? Dari tindakan yang dilakukan oleh seorang murid. Dari adanya apa? Dari adanya peraturan gitu. Ya. Nggak bisa kita memberikan yang namanya, nggak bisa kita mengatakan bahwa itu konsekuensi ketika suatu hal itu belum dibuat sebelumnya, gitu. Kemudian restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Bapak. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sejatinya kalau kita lihat tabel ini, hukuman itu masuk kepada identitas gagal. Ya, kita tidak dapat menerapkan pada murid dan ketika kita melakukannya cenderung akan membuat murid itu yang melakukan hal-hal yang di luar harapan kita. Kemudian identitas sukses. Ya, konsekuensi dan restitusi. Kalau di dalam konsekuensi ini merupakan standar atau normalnya. Ya, sebaiknya Bapak Ibu melakukan restitusi.
Ya, restitusi yang dipilih kemudian dapat menerapkan nilai-nilai positif di dalam anak itu sendiri, gitu. Kemudian di dalam hukuman itu bersifat mode paksaan. Kalau netral itu biasanya ada stimulus, ada respon. Ada hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan tindakan dari murid. Kemudian kalau dalam restitusi ada teori kontrol untuk mengukur perilaku dari murid itu sendiri. Ya, bisa dicermati Bapak Ibu terkait dengan apa itu hukuman, kemudian disiplin, konsekuensi, restitusi. Gitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya di sini hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalkan anak itu datang terlambat, tiba-tiba diberi hukuman untuk berlari 5 kali mengelilingi lapangan, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, anak itu datang terlambat pada saat jam olahraga, disuruh untuk lari 2 kali keliling lapangan, itu masuk konsekuensi. Karena apa? Karena dia terlibat di dalam kegiatan mata pelajaran olahraga. Kemudian restitusi, tawaran, bukan paksaan, gitu. Tetapi fokus pada solusi, memunculkan motivasi intrinsik kepada siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan mereka, gitu. Ya, pernah Bapak Ibu menerapkan restitusi di sini? Pernah? Ya, coba Bu Adi silakan. Coba berikan pendapat kenapa dan mengapa Ibu melakukan restitusi. Kemudian apa dampak kepada peserta didik? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya pernah melakukan restitusi kepada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini kenapa saya melakukan restitusi? Karena dengan menggunakan restitusi, siswa itu akan lebih terbuka di dalam menyampaikan kendala-kendala yang dia alami dan apa alasan dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Sehingga di sana kita hanya menggali permasalahannya dan mengarahkan anak tersebut untuk mencari solusinya sendiri. Nah, baik, mungkin hanya itu Pak Hendra. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali pendapat dari Ibu Adi. Beri tepuk tangan untuk Bu Adi dulu. Ya, betul sekali. Itu sejatinya Bapak Ibu. Dengan kita menerapkan restitusi kepada anak, jadi kita memberikan kesempatan untuk anak dan kita menghargai anak dengan apa? Dengan memberikan suatu bentuk kesempatan, dorongan kepada anak sehingga mereka mengakui kesalahannya sendiri, mereka mampu menerapkan apa tindakan selanjutnya dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang mereka lakukan. Gitu. Ya, di sini Bapak Ibu silakan diperhatikan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman ataupun konsekuensi? Silakan dicermati di tabel yang pertama Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, betul, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, betul, hukuman. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul, karena mereka melakukan pengotoran terhadap meja, berarti mereka wajib untuk membersihkan meja tersebut. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul.
Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, betul sekali. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Konsekuensi, betul. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Ya, berarti sepakat. Konsekuensi. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Coba dicermati lagi Bapak Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Ya, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Ya, betul, konsekuensi. Ya, kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Konsekuensi, betul. Membersihkan WC. Hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, itu terkait dengan kasus-kasus yang bisa digolongkan mana sebagai hukuman dan mana sebagai konsekuensi. Nah, di sini sejatinya Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Gitu. Ya, kemudian di sini yang selanjutnya menurut Alfie Kohn mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi di sini ada dampaknya pengaruh di dalam jangka panjang. Ada beberapa, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan kita yang kita berikan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Dikatakan bahwa suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini merupakan dampak negatif dari penghargaan yang kita berikan.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Betul nggak Bapak Ibu? Dikatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa dikatakan demikian? Kan seharusnya kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Tetapi kenapa dikatakan bisa merusak hubungan? Ada yang bisa memberikan tanggapan dulu Bapak Ibu? Siapa? Ayo Bapak Ibu. Kenapa dikatakan bahwa penghargaan dapat merusak hubungan? Ayo, mungkin Bu Sri bisa memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin sudah terwakilkan dari slide di sana ya. Jadi menurut saya dengan memberikan penghargaan kepada siswa, mungkin saja kita membeda-bedakan siswa Bapak. Jadi ada siswa yang merasa iri, atau mungkin pada saat siswa yang lain melakukan hal yang sama, kita lupa memberikan penghargaan yang seperti sebelumnya, itu menyebabkan ketimpangan sosial gitu Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus sekali pendapat yang betul. Ya, jadi di sini ketika niat kita baik memberikan penghargaan kepada anak gitu, tetapi tanpa kita sadari juga bisa merusak hubungan kita dengan anak, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi. Gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di dalam riset di sini dikatakan bahwa sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, karena apa? Karena mungkin dari dia diberikan hadiah, dia secara cepat-cepatan menjawab tanpa memikirkan kebenaran dari jawaban itu sendiri mungkin. Jadi mungkin dikatakan lebih banyak melakukan kesalahan dari tindakan tersebut. Gitu. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini dikatakan bahwa pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswi di sini, ya, yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Dikatakan bahwa saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, betul, karena di sini sejatinya murid memiliki kreativitas dan cara berpikirnya sendiri, bahkan melebihi kita. Ketika kita membatasi dengan penghargaan-penghargaan tertentu, maka tanpa kita sadari bahwa kita mematikan kreativitas dari anak didik itu sendiri. Kemudian penghargaan menghukum. Di sini dikatakan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Betul. Karena kita memberikan penghargaan ketika murid itu dapat melakukan sesuatu dengan baik. Tetapi kan tidak semua misalkan murid dapat melakukan sesuatu itu. Ya, jadi itu bisa mengakibatkan kecemburuan, bisa mengakibatkan iri dan sebagainya. Kemudian motivasi dalam diri, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan materi yang kedua. Gimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut. Ya, materi yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kita di sekolah memiliki yang namanya peraturan kelas, betul Bapak Ibu? Ya, kita juga menyadari tentang pentingnya keyakinan kelas, betul. Ya, kenapa di sini harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini karena peraturan itu lebih ke memaksa sifatnya ya, tidak datang dari diri sendiri, jadi tidak intrinsik seperti itu. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Ya, Pak Agus ini aktif sekali dari tadi ya, terkait dengan mengapa kita harus membuat keyakinan dulu daripada peraturan. Karena sejatinya Bapak Ibu, kalau peraturan itu kita lakukan ketika ada sesuatu yang diakibatkan dari peraturan itu sendiri, gitu. Berbeda halnya dengan keyakinan. Keyakinan adalah suatu dorongan yang kita anggap penting tentang apa? Tentang diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Coba terkait dengan kasus kasus itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Tujuannya apa Bapak Ibu? Apakah untuk ditilang atau untuk keselamatan Bapak Ibu? Ya, sejatinya untuk keselamatan. Ya, tapi banyak juga oknum-oknum tertentu menggunakan helm itu karena takut akan peraturan ditilang, gitu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk diri sendiri, tentang kesehatan kita. Kemudian lanjut Bapak Ibu, di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis, gitu. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Ya, betul Bu Novi. Betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Ya, di sini kita memiliki banyak peraturan-peraturan. Ya. Kenapa tidak kita mengambil peraturan-peraturan tersebut dijadikan sebuah keyakinan? Ya, yang nantinya dijalankan oleh murid berdasarkan apa? Berdasarkan keinginannya, berdasarkan keyakinannya yang mereka anggap penting pada diri mereka sendiri dan orang lain, gitu Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa, ya, beberapa penjelasan terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, gitu. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif, hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, tetapi buat yang simpel, yang mudah dipahami dan mudah dibaca oleh anak didik. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas diturunkan dari peraturan sekolah, gitu Bapak Ibu. Ya, ya sudah. Untuk materi yang ketiga sudah, kita lanjut ke yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu memiliki kebutuhan dasar? Punya. Coba contohnya kebutuhan apa?
Bapak Ibu, ya kebutuhan akan makan, ya sandang, kemudian papan gitu, ya karena itu penting untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Kalau Bu Novi punya kebutuhan apa? Ya, cinta, kasih, dan diterima. Sejatinya Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, yang terdiri dari keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Sama halnya kebutuhan akan makan, kemudian pakaian, perumahan itu masuk di dalam bertahan hidup. Kemudian cinta, kasih, dan diterima. Di antaranya keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan gitu. Kemudian kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Kebebasan yaitu perasaan senang, mungkin kemerdekaan, kemudian bebas melakukan sesuatu dan memiliki pilihan-pilihan, dan kita bisa berkreasi juga. Itu masuk di dalam kebebasan. Kemudian penguasaan, pengakuan akan diri kita gitu. Sehingga kita dianggap bisa, kita dianggap terampil, kita dianggap berprestasi dan memiliki kompetensi atau pengaruh. Itu waktu itu. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Udah, untuk materi yang keempat sudah terlewati. Kita lanjut ke yang kelima, terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini mencerminkan diri seseorang guru masing-masing, karena kita memiliki cara kita di dalam memperlakukan seorang peserta didik. Ada yang Bapak Ibu sebagai penghukum, ada yang Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini posisi seorang guru kalau dilihat dari Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing lebih mengarah ke posisi kontrol yang mana? Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang membuat rasa bersalah. Ya, contohnya, Agus, kenapa kamu melakukan itu? Nanti ibu bisa dimarah sama kepala sekolah. Apakah Agus tidak peduli sama ibu? Nah, seperti itu. Itu merupakan cara-cara guru membuat murid merasa bersalah. Ya, nah ini terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Lagi sebentar kita bahas terkait dengan masing-masing posisi kontrol tersebut. Selanjutnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau adat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, biasanya kalau hukum ini bersifat gurunya otoriter gitu, muridnya tidak bisa mengerjakan tugas, disuruh besar, disuruh jongkok bangun. Pernah nggak Bapak Ibu melihat seperti itu? Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita. Ya, di sini guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya, awas kamu. Nah, itu dia kata-kata gurunya. Kemudian, kamu selalu saja salah, yang salah kamu dan kamu, gitu. Jangan ya dia, gitu ya. Kemudian, selalu pasti selalu yang terakhir selesai, gitu. Menganggap bahwa murid itu ya sebagai gimana ya, sebagai objek yang selalu dipersalahkan, gitu. Yang selanjutnya, ciri-cirinya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian jari menunjuk, kemudian menghati, anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan, kemudian dampak atau hasilnya, murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam, membenci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam.
siswa gitu. Lebih baik menerapkan cara-cara yang guru itu dianggap baik. Kemudian di sini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Gitu. Nah, adapun kata-katanya di sini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sehingga dari kata-kata seperti itu murid akan mengakui bahwa mereka bersalah dan apa yang dilakukan oleh mereka itu dapat membuat orang lain pun kena dampaknya. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri nada suara memelas, kemudian halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada nak lesu. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahun di dalam perasaannya. Itu mungkin Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman ini banyak sekali kita lihat di di sekolah-sekolah. Mungkin ada bapak ibu yang sangat akrab dengan muridnya gitu, tanpa kita sadari bahwa kita sudah masuk di dalam posisi teman. Ya, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, ibu bantu bereskan ya gitu. Nah, di dalam posisi teman biasanya kita lebih merangkul murid gitu. Ada gestur-gestur tubuh yang memperlihatkan bahwa keakraban atau kedekatan seorang guru dengan murid gitu. Misalkan murid itu melakukan perbuatan yang salah, ya nanti bapak bantu untuk absennya, misalkan seperti itu dan sebagainya. Ya, ciri-ciri nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyuman jenaka. Ya, kemudian hasil atau dampak, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dampak positif itu. Ya, kemudian dampak negatifnya, ada murid yang menjadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian di lain hal mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya betul. Itu biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau. Nah di sini pemantau atau ada yang sebagai guru CCTV di sini. Dilihat aja gerak-gerik muridnya itu. Dilihat aja. Gitu. Kemudian dari sisi pemantau di sini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Gitu. Kemudian pertanyaannya yang biasanya dilontarkan yaitu peraturannya apa? Gitu. Sehingga peserta didik lebih melihat kembali ke dalam peraturan, kemudian tindakan dari peserta didik, apakah itu melanggar aturan atau tidak. Itu yang jadi patokannya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa gitu yang kamu akan terima. Itu misalkan.
Nah, ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kemudian hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini adalah posisi yang dianggap paling bijak, paling penting. Gitu. Ya, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada keterlibatan guru dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Murid di posisi sebagai manajer bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, di sini selanjutnya di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Betul, apa betul Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Sudah? Atau ada yang sudah berusaha mungkin? Ya, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu bisa menerapkan posisi manajer ini di dalam kelas, di setiap permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kita memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa menyampaikan pendapatnya, untuk bisa berdiskusi dengan kita, sehingga murid itu menyadari akan dirinya, kemudian bisa menceritakan dengan baik terkait dengan permasalahan-permasalahannya, dapat menemukan terkait dengan keyakinan yang dianggap positif sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, dan melakukan upaya tindakan dari keyakinan yang dianggap mereka baik. Gitu. Nah, ciri-ciri di sini nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, hasilnya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dalam kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Gitu. Ya, Bapak Ibu, ini bisa diperhatikan terkait dengan video 5 posisi kontrol seorang guru. Silakan disimak. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm gitu. Ya, itu Ya, Ibu dan Bapak. Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, kita sudah melihat barusan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, ya, guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, jadi di antara 5 posisi kontrol tersebut, posisi mana yang paling penting Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah? Posisi manajer. Ya, silakan coba Bu Indah memberikan pendapat kenapa posisi manajer itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah maupun kelas. Bu Indah, silakan. Baik, terima kasih Pak Endra. Jadi mengapa posisi manajer itu yang paling tepat untuk dipilih? Karena dengan kita menerapkan posisi manajer itu kita tidak menciptakan identitas gagal terhadap murid, sehingga bisa menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap murid itu tersendiri. Terima kasih. Ya, bagus sekali terkait dengan penjelasan dari Ibu Indah. Betul Bapak Ibu, kita sepakat posisi yang paling penting itu adalah posisi guru sebagai manajer.
Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan posisi kontrol yang kelima, di mana Bapak Ibu dapat melakukan posisi sebagai manajer. Dengan apa? Dengan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan dan meyakini setiap nilai-nilai yang terkandung yang terdapat di dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini menurut Dian Gosan dalam bukunya tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Nah, di sini ada tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas di sini pertanyaannya biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid itu setiap orang pasti pernah melakukannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Itu sebagai bentuk bagaimana kita menstabilkan identitas dari seorang murid itu sehingga amarahnya akan mereda, sehingga masuk ke dalam validasi tindakan yang salah dengan beberapa pernyataan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di sini kita menyaring ataupun menggali terkait dengan alasan dari peserta didik melakukan tindakan yang salah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan ini ditanyakan kepada peserta didik sehingga dia mampu menggali apa yang ada di dalam dirinya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga peserta didik dapat mencari solusi dan memahami terkait dengan permasalahannya. Gitu. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu loh. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuannya. Karena dari itu kita penting menanyakan kepada anak sehingga anak bisa memberikan alasan penyebab mereka melakukan suatu hal salah itu. Kemudian seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, biasanya kalimat yang diutarakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Sehingga mereka menyadari, tindakannya mereka salah dan apa yang dilakukannya itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya, dorongan pada diri kita sendiri. Ketika identitas setelah tercapai, di sini
maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ada beberapa pernyataan, misalkan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini tahapan dari segitiga restitusi. Penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi seperti itu. Kemudian setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selamat pagi Agus. Pagi Pak. Ya silakan duduk Agus. Terima kasih Pak. Agus, kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tahu Pak, saya tadi tertidur saat jam pelajaran. Bapak tahu semua orang pernah punya salah. Tapi dari kita tahu kesalahan kita bisa belajar. Nah di sini Agus sepertinya hari ini kamu ngantuk sekali. Ya, tadi Bapak lihat kamu di kelas tampaknya kamu lelah dan mengantuk. Tentu kamu punya alasannya. Kenapa seperti itu? Ya Pak, kemarin malam saya bermain game sampai larut malam Pak. Sehingga saya mengantuk sekali sampai di kelas. Bermain game gitu sampai larut malam. Berarti kamu lupa akan waktu untuk belajar ya. Ya, nah di sini kamu tidur di kelas kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kemarin kita sudah sepakati. Ya. Nah di sini keyakinan kelas apa yang kita yang harus langgar? Keyakinan kelas aktif mengikuti pembelajaran. Aktif mengikuti pelajaran, bagus sekali. Nah di sini bermain game boleh saja, tapi kamu harus bisa membagi waktu ya, supaya kamu tahu yang mana porsinya belajar, kemudian bermain game, gitu ya. Nah kemudian dari tindakan itu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan tidak bermain game hingga larut malam sekali Pak, dan saya akan lebih mengatur waktu kembali agar bisa lebih belajar dengan maksimal. Baiklah Agus, Bapak sangat senang kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Bapak yakin di sini kamu dewasa, kamu sudah bisa bijak mengatur waktu dan tanggung jawab sehingga dapat nantinya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan dapat mengantisipasi kamu tertidur di kelas ya. Baik Agus, di sini kamu sudah bisa menentukan terkait dengan solusi dari permasalahan kamu dan keyakinan kelas yang diambil. Nah sekarang kamu boleh istirahat. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Halo semuanya, saya Agus, saya yang tadi tertidur saat jam pelajaran. Tadi saya sudah berdiskusi sama Pak Hendra, tapi Pak Hendra tidak langsung memarahi saya. Yang dimana Pak Hendra bilang pada saya akan lebih menepati waktu dan juga tidak begadang saat malam hari dan juga menghargai waktu. Jadi saya Agus minta maaf kepada Pak Hendra agar tidak tidur di jam pembelajaran lagi, dan saya akan lebih menghargai waktu dan menerapkan pola hidup sehat dan tidak bergadang lagi. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan pemaparan materi saya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Zoe. Baik Bapak Ibu semua, selamat siang. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memberikan materi dengan begitu baik dan ciamik pada siang hari ini. Saya ingin, sebelum saya mengutarakan pertanyaan, saya ingin menyatakan statement dulu ya Bapak. Sepertinya dari presentasi ini
sekolah itu ingin kita itu seorang guru diharuskan membentuk suatu surga, suatu nirwana, suatu suatu kenyamanan bagi siswanya aja, bagi para siswa-siswi. Sebenarnya ini udah pernah didiskusikan oleh saya dengan dosen waktu saat PPG, bahwasanya bagaimana sih cara menerapkan perilaku positif di dalam sekolah sementara kenyataannya itu tidak seperti yang ada di teori ini, karena nanti kan teori kontrol dari Dennis ini. Pertanyaan saya simpel, tadi para statementnya Bang. Pertanyaan saya simpel, cuma dia bercabang juga, beberapa mungkin bisa dimaklumi. Yang pertama itu mengenai merdeka, Bapak Ibu. Seberapa jauh siswa-siswi itu boleh merdeka? Kita rumuskan dulu merdeka ini, kan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Katanya boleh jangan seperti. Seberapa jauh murid ini boleh merdeka? Apakah boleh mereka Pak saya hari ini tidak mau belajar, oke kita tidak belajar, merdeka. Jadi sampai sejauh mana merdeka ini gitu, Bapak? Karena merdeka ini akan berhubungan langsung pada penerapan perilaku positif yang tadi termasuk restitusi dan penerapan hukuman dan apapun itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu dan saya secara khusus masih menyamakan antara restitusi, hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu ada hal yang berbeda. Hal yang berbeda kalau misalkan hukuman itu ya jelas ada cambuk, ada permen, ada wortel, ada stick, ada tongkat. Silakan mau pilih mana, mau pilih dipukul atau mau pilih wortel, mau pilih permen atau mau pilih cambuk gitu. Sedangkan konsep mengenai restitusi ini sulit untuk diterapkan karena tadi ciri-cirinya adalah abstrak, harus abstrak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini tuh, apakah dengan adanya restitusi suatu aturan itu harus dihilangkan atau diperbaharui atau dipertegas atau seperti apa? Karena kan lembaga sekolah ini kan mempersiapkan murid-murid untuk ke masyarakat ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya apakah itu harus ada, harus hukuman, aturan itu harus ada atau dihapuskan digantikan dengan restitusi itu. Itu yang kedua. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Pak Zaid. Ya, panjang. Saya merangkumnya itu, sangat sulit. Tapi saya menangkap tiga butir pertanyaan yang nantinya saya akan jawab. Ya, yang pertama itu terkait dengan bagaimana penerapan teori di dalam implementasi di dalam pembelajaran. Ya, itu terkait dengan teori dulu. Ya, tadi dijelaskan di dalam teori dari Gosen itu mengatakan bahwa sejatinya restitusi itu penting diterapkan di dalam pembelajaran. Tetapi bagaimana implementasinya di lapangan? Ya, kita mengatur anak-anak itu kesulitan, gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan bagaimana peraturan. Ya, kita memiliki peraturan. Kemudian apakah peraturan itu dihilangkan atau bagaimana? Gitu. Kemudian pertanyaan yang lagi satu tentang merdeka atau kurikulum merdeka yang diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, sejatinya Bapak Ibu betul, ini merupakan tugas kita bersama bagaimana menerapkan apa yang menjadi sebuah program baik untuk diterapkan di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Ya, tanpa kita memiliki kesadaran dan mau bergerak untuk melakukannya itu mustahil suatu program itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Gitu. Ketika kita memiliki keinginan dan harapan yang kuat bahwa kita dapat melaksanakannya itu dengan baik, maka suatu apapun itu niscaya dapat diselesaikan dengan baik. Teori yang dibuat itu tentunya sudah melakukan berbagai riset dan kajian yang begitu mendalam sehingga bisa dituangkan dalam bentuk kajian teori yang sebagai landasan kita berpedoman ataupun bertingkah laku bergerak sehingga nantinya dapat menciptakan
suasana belajar, iklim sekolah, kondisi belajar yang dicita-citakan oleh peserta didik dan kita. Kita mau memimpikan anak yang seperti apa ke depannya. Kalau kita tidak mau berubah dari sekarang, yang mustahil, apa harapan dan cita yang diinginkan itu dapat terwujud. Itu yang dapat saya petik. Kemudian terkait dengan merdeka belajar, ya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sering menganggap merdeka itu kebebasan. Ya, anak-anak tidak mau belajar yang dibebaskan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi merdeka itu adalah bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Betul Bapak Ibu? Ya, ada dua kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat alam Bapak Ibu. Kodrat alam itu kita memahami terkait dengan anak pentingnya belajar di dalam ekosistem sekolah yang ramah, lingkungan sekolah yang bersih gitu. Sehingga anak apa? Anak merasa nyaman di dalam belajar, anak merasa tenang, tanpa rasa takut, tanpa diskriminasi dan sebagainya. Kemudian dengan kodrat zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin bagus, jangan kita batasi anak. Untuk apa? Untuk tidak mengekspor dirinya, untuk tidak mengembangkan potensi yang ada dirinya. Tetapi bagaimana kita sebagai guru merdeka di sini menuntut anak sehingga anak itu dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga lebih kreatif, inovatif, dapat menghasilkan produk-produk yang jauh lebih bagus di luar nalar dari seorang guru. Betul tidak Bapak Ibu? Gitu. Peraturan. Nah, dari adanya peraturan itu sejatinya adalah landasan kita untuk melakukan sesuatu. Tanpa ada peraturan-peraturan biasanya tidak ada ikatan untuk kita taat di dalam melakukan suatu hal gitu. Peraturan itu penting, tetapi bagaimana kita memindsetkan sekarang? Ya, dari adanya peraturan kita merubah ke dalam bentuk keyakinan kelas gitu. Ya, sehingga kita murid bergerak melaksanakan suatu tindakan bukan atas paksaan dari peraturan itu sendiri, tetapi kesadaran diri yang menganggap bahwa diri kita penting, diri kita bermanfaat dari adanya keyakinan kelas, dari adanya keyakinan yang kita anggap sebagai apa yang kita percayai. Sama dengan kasus yang tadi, kasus menggunakan helm. Kalau itu peraturan, nggak ada polisi nggak pakai helm, nggak tahu kan di jalan kecil bisa aja kecelakaan. Gitu. Tetapi kalau kita menganggap bahwa memakai helm itu sebagai bentuk keharusan, dorongan dalam diri untuk kesehatan kita, keselamatan kita, ya kita akan bergerak. Dimanapun kita mengendarai kendaraan bermotor, pasti kita mementingkan yang namanya keselamatan. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan pandangan saya dari pertanyaan Pak Zaid. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan? Betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di dalam kegiatan saya berbagi, saya berdiseminasi di dalam materi budaya positif. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya aturkan terima kasih dan selamat siang. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya I Gusti Putu Endra Suantara. Saya ingin merefleksikan terkait dengan budaya positif yang sudah saya terapkan. Yang pertama, terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Pada saat pembuatan keyakinan kelas, saya mengajak peserta didik di dalam menuangkan terkait dengan peraturan sekolah yang dijadikan di dalam keyakinan kelas. Peserta didik aktif di dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Diharapkan peserta didik nantinya dapat menerapkan apa yang menjadi keyakinan diri yang dituangkan di dalam keyakinan kelas itu sebagai pedoman di dalam bertingkah laku maupun berbuat di dalam kegiatan di sekolah maupun di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, terkait dengan praktek baik penyebar luasan informasi budaya positif. Saya mengajak rekan-rekan guru melaksanakan diseminasi budaya positif yang diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, hukuman,
penghargaan dan restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dalam kegiatan itu, guru-guru aktif di dalam melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik. Guru-guru aktif mendengarkan informasi yang saya berikan. Diharapkan nantinya guru-guru dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer di dalam memberikan perlakuan kepada murid. Diharapkan juga para guru dapat menerapkan segitiga restitusi di dalam mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi pada murid. Murid dapat menyampaikan informasi terkait dengan permasalahannya kepada guru, kemudian meyakini terkait dengan apa yang dilakukannya itu sehingga dapat memetik terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Peserta didik juga diharapkan dapat menentukan solusi atas permasalahannya tersebut. Dari hal itu saya merasa senang, merasa bangga bisa dapat menyebarluaskan terkait dengan informasi budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.